Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, Seorang Player. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, dikala Baron Gendar tengah bersiap-siap untuk meninggalkan mansion milik Kon Aston, Rao dan juga pasukan kecilnya kini diarahkan sebuah bangunan yang membuat Rao bergidik, bahkan berpikir, astaga, mereka tidak memanduku ke bangunan utama, tapi malah ke bagian samping mansion. Di saat Rao tertegun, seakan tak percaya dengan kelakuan Baron Gendar. Pelayan Baron Gendar yang memandunya berkata, Tuan Baron menyampaikan bahwa karena bangunan utama saat ini cukup penuh, dia ingin kami untuk menyiapkan tempat yang sunyi dan tenang untuk Anda. Tentu saja, alasan tersebut tak bisa diterima oleh Rao yang membuatnya langsung berbalik arah sembari berteriak, aku tidak mau mendengar omong kosong semacam itu. Aku akan pergi bangunan utama. Mendengar teriakannya, ketika bawahannya, Philip, Jack, dan Pierce langsung mengikutinya. Baik tuan. Beberapa saat kemudian, Raul kembali dikejutkan ketika ia tiba di bangunan utama. Tatkala ia melihat Baron Gendar beserta keluarganya yang sedang bersantai di sana, yang membuatnya tak bisa berpikir, apakah mereka sudah gila dalam bangunan 3 lantai dan juga kantor, di mana hanya bisa ditinggali oleh Kon dan keluarganya. Sang Baron beraninya membawa keluarganya kemari. Karena begitu kesal, Raul pun menuturkan, bisakah kau, Baron Gendar, memberikan penjelasan untuk hal ini? Apa ini termasuk dari tradisi keluarga Kon untuk membiarkan menteri dan keluarganya menempati kantor sang Kon? Baron Gendar yang mendekat pun membalas, kami hanya meminjam tempat ini untuk sementara waktu. Anda bahkan hanya datang kemari setahun sekali. Bukankah akan sangat disayangkan kalau tempat sebesar ini dibiarkan kosong? Tentu saja, alasannya langsung disangka oleh Raul yang langsung mengusirnya. Pergi kalian semua. Jika kalian tidak mengosongkan mansion ini sekarang, aku akan memenggal kepala kalian. Bahkan jika kalian termasuk di keluarga dekat kami. Dan mulai sekarang, aku akan mencopot posisi Baron dari jabatannya sebagai menteri luar negeri. Jika kau ingin protes, datanglah padaku besok hari dengan membawa dokumen yang menyatakan bahwa kau menjalankan tugasmu sebagai menteri dengan benar. Saat itu, meskipun rasanya campur aduk, Baron Gendar kini memilih untuk pergi. Tanpa banyak tanya, Baron Gendar pun juga keluarganya meninggalkan mansion utama keluarga Kon Aston. Tentu saja, hal tersebut menjadi perhatian para bangsawan lainnya yang telah ia undang sebelumnya. Meski begitu, Baron Gendar hanya bisa menahan malu karena tak mungkin dirinya melawan perintah Raul yang merupakan perwakilan sang Kon sendiri. Dikala Baron Gendar melangkah pergi dari mansionnya, Raul yang melihatnya di ruangannya berpikir, karena kita sudah selesai dengan persiapannya, aku harus mencari material baru sekarang. Aku tadinya khawatir kalau material-material ini akan dibuang karena kondisi mansion, tapi aku masih lega, itu semua masih utuh. Semua dokumen yang berhubungan dengan manajemen dan finansial mansion masih ada di kantor ini. Mereka pasti cukup puas karena beranggapan bahwa tidak akan ada hal besar terjadi dalam waktu semalam. Tapi di kehidupanku yang dulu, aku belajar administrasi bisnis dan pernah bekerja di perusahaan trading. Dan juga Bernard cukup profesional dalam hal pengurusan mansion. Di saat kemudian, Satria Philip dan juga Pierce memasuki kantornya. Tuan muda, sang Baron telah meninggalkan mansion ini dan keluarganya. Mendengar laporannya, Raul pun meliriknya membalas, benarkah? Apakah mereka pergi begitu saja? Satria Philip menjelaskan, itu
memang tidak terduga, tapi mereka pergi dengan tenang dan hanya membawa barang dan pakaian yang mereka perlukan saja. Raul menimpali, tak terduga apanya. Bukankah kau bisa melihat dengan jelas apa yang mereka pikirkan? Toh, mereka akan kembali, jadi tidak perlu melempar keluar koper-koper milik mereka. Mendengar hal itu, Satria Philip yang masih merasa ragu akan hal tersebut bertanya, "Tapi Tuan, apakah itu pilihan yang tepat? Bukankah lebih baik kita memberikan mereka waktu lebih lama untuk berbenah?" Raul pun berkata, "Akan lebih baik kalau kita memangkas bagian yang busuk ini lebih cepat. Akan lebih efisien untuk mengusirnya saat ia tengah meremehkan kita, bukan?" Setelah mengatakan itu, Raul terdiam berpikir. Di samping itu, aku harus menggunakan tempat ini sebagai cabang dari First Guild sampai aku bisa menemukan tempat yang lebih strategis di ibu kota. Ini adalah rumahku, jadi aku tidak bisa membiarkan bajingan itu yang tadi undang bertingkah seenaknya. Namun, meskipun Raul telah percaya diri begitu, Pierce bawahannya yang merasa khawatir berkata, "Tapi Tuan, kelihatannya Sang Baron punya backingan lain. Aku penasaran, apakah akan ada hal buruk yang terjadi setelah ini?" Dengan senyuman di wajahnya, Raul membalas, "Jangan khawatir, Pierce. Yang pedulikan siasat apa yang dimiliki Baron saat ini. Kau harusnya lebih percaya diri kepada kawan kita." Namun, di saat Pierce dan juga Philip tengah mendengarkan perkataan Raul, tiba-tiba saja Satria Jack merangkul mereka berdua di belakang sembari tertawa terbahak-bahak. "Apa sih yang kalian khawatirkan? Ayo kita hentikan percakapan ini yang merepotkan, lalu berkeliling untuk melihat-lihat mansion kita. Toh, kita hanya perlu mengikuti perintah Tuan Muda. Benar begitu kan, Tuan Muda?" Raul pun menambahi, "Benar, kita mungkin akan menggunakan tenaga ekstra besok. Jadi, kalian harusnya beristirahat sekarang. Kecuali Bernard, kan semua bisa pergi." Mendengar hal itu, Jack pun langsung merangkul mereka berdua meninggalkan kantor tersebut. "Sip, baik Tuan Muda. Ayo pergi sekarang, guys." Lalu, setelah kepingan mereka bertiga, Raul pun beserta Bernard menatap ke sebuah rak buku di sana, lalu berkata, "Bernard, kau tahu apa yang harus kau cari, kan?" Bernard pun membalas, "Benar, Tuan Muda. Inilah bidang keahlianku." Raul menimpali, "Tidak punya banyak waktu, jadi cepat mulai saja." Keesokan harinya, Raul pun tengah berlatih bersama Bernard di lapangan latihan di belakang mansionnya, di mana mereka berlatih pedang menggunakan psikonesis, sementara Bernard menggunakan aliran udaranya. Sekali lagi, tang ding dung tang ding. Pedang-pedang yang mereka kontrol pun kini kembali berdenting satu sama lain. Namun, kekuatan psikonesis yang dimiliki oleh Raul lebih mendominasi hingga membuat pedang yang dikontrol oleh Bernard terjatuh seketika. Melihat Bernard yang kebiasaan napasnya, Raul pun menuturkan, "Bernard, kau sudah berkembang dengan cukup baik. Aku bahkan tidak bisa menyangka kau mengendalikan dua dagger seperti ini." Sembari mengatur napasnya, Bernard membalas, "Perjalanan saya masih cukup jauh, Tuan Muda." Saat itu, sembari memegang pedang yang ia gunakan, Raul berpikir, sudah 1,5 bulan sejak dia membangkitkan kekuatan supernya dengan skill book. Aku tidak menyangka dia sudah semahir ini. Makanya itu bukan main. Tidak mudah bagi seorang Wine Mag untuk mengendalikan senjata dengan akurasi seperti ini. Pada titik ini, dia akan masuk ke tingkat menengah dalam waktu 6 bulan dan menjadi seorang psyche multitalenta dengan bakat langka yang sulit ditemukan. Kemudian Raul pun melanjutkan latihannya. "Haruskah kita lanjut ke latihan bela diri? Aku sudah bilang padamu soal ini dulu. Cukup sulit untuk menunjukkan potensi penuh sebuah kekuatan dengan hanya menggunakan satu skill saja. Akan lebih mudah dan efisien untuk meningkatkan tingkat kemahiranmu dengan menggabungkan beberapa skill dari titik awal latihanmu. Kau siap?" Mendengar hal itu, Bernard pun kini mengambil kuda-kuda lalu membalas, "Ya, saya siap, Tuan." Namun, belum sempat Raul memulainya, tiba-tiba saja Bernard yang merasakan sesuatu berkata, "Tuan, kelihatannya kita kedatangan tamu." Mendengar hal itu, Raul pun menghentikan latihannya, lalu berpikir, sesuai ekspektasiku pada seorang Wind Magician, aku tidak bisa bersaing dengan kemampuan sensor jarak jauh miliknya. Lalu, Raul berkata, "Ayo pergi. Sebagai seorang host, aku harus menyambut tamuku dengan benar." Di saat Raul melewatinya,
Bernard membalas, "Saya paham. Haruskah saya membawa benda-benda yang sudah kita siapkan kemarin, Tuan Muda?" Raul menambahi, "Iya, bawa mereka juga. Karena aku setidaknya harus mendapatkan hadiah di kerja kerasku kemarin." Melihat raut wajah Raul yang seperti itu, Bernard mengikutinya pun berpikir, hal menarik selalu saja terjadi. Setiap tuan memasang wajah seperti itu. Aku harap kau tidak melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuan Muda, Baron Gendar. Saat kemudian, setelah mengganti pakaiannya, Raul pun tiba di pintu masuk aula mansion tersebut. Namun, melihat begitu banyak orang di sana, membuat Satria Philip yang merasa heran bertanya, "Ini, apakah Anda mengubur peti harta karun di bawah lantai mansion? Aku tidak mengerti kenapa ada banyak orang yang berkumpul di sini." Kemudian, setelah Raul masuk ke aula mansionnya, orang-orang yang berkerumun di luar pun ikut masuk ke aula tersebut. Kini, di saat Raul terdiam di hadapan orang-orang itu, Satria Jack yang merasa heran tadi berpikir, di antara beberapa naik penjaga, ada beberapa dari mereka yang menunjukkan kekuatan yang cukup luar biasa. Bahkan ada beberapa tentara di luar mansion juga. Tak peduli bagaimanapun untuk melihat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani partai kami sendirian. Apakah Tuan Muda memiliki rencana yang lain? Melihat Raul yang diam saja, Baron Gendar tersenyum licik berpikir, kelihatannya ini semua berjalan dengan cukup lancar. Tuan Muda sialan itu makan umpannya begitu saja. Semua ini harus kuselesaikan sekarang saat dia tidak di sini. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan posisi tinggi juga. Kerabat dari Aston County yang tinggal di ibu kota, mereka pasti berkumpul di sini setelah mendengar apa yang terjadi kemarin. Dipecat dari posisi Menteri Luar Negeri dan diusir dari mansion bukan hanya masalahku, karena kerabat yang tinggal di ibu kota sudah terbiasa untuk mengadakan pesta di aula mansion menggunakan keuangan county. Bahkan manajemen keuangan dari mansion ini telah tersalur pada mereka melalui kantongku. Jadi tidak mungkin mereka yang uangnya diambil akan diam saja dan membiarkan hal ini. Ya, ini adalah kesalahanku karena telah mengadakan pesta atas nama aku dan menggunakan kantornya. Toh mereka tak ada yang tahu soal itu. Dia pasti hanya tahu soal cara bertingkah sebagai seorang bangsawan. Ia hanyalah seorang idiot yang tidak tahu masalah apa yang dihadapi. Hyungnin, aku tidak tahu kenapa kau percayakan skill itu kepada anak termudamu, tapi aku akan menggunakannya dengan baik. Lalu, di saat Baron Gendar tengah tertawa puas di hatinya, Raul pun kini melangkah ke tengah-tengah aulanya. Ia membuat para bangsawan di sana, kerabat County Aston, langsung membicarakannya. Apakah bocah itu benar-benar kerabat kita? Tapi tetap saja, Giris Dara tidak bisa menipu. Aku dengar dia baru berumur 16 tahun, tapi tingginya sudah 180 cm. Apakah dia bocah bajingan yang mengganggu Baron Gendar? Apakah dia benar-benar memenangkan kompetisi berpedang? Itu sekali. Kemudian, setelah menaiki panggung aulanya, Raul tersenyum menuturkan, "Aku tidak menyangka akan berdiri di hadapan orang sebanyak ini. Apa kalian semua hadir di sini karena urusan dengan Baron Gendar?" Mendengar perkataannya, Baron Gendar pun yang tak kuasa menahan amarahnya langsung menunjuknya berteriak, "Itu benar, kerabatmu geram dan kelakuanmu tidak masuk akal ini, dan mereka semua berkumpul di sini karena hal itu. Jadi, kenapa kau tidak minta maaf saja pada kami dan perbaiki sebuah kekacauan ini?" Meskipun saat itu Baron Gendar berusaha memancing amarah Raul, Raul sendiri tetap terlihat tenang, lalu membalas, "Kalau begitu, aku bisa beranggapan bahwa Baron Gendar saat ini sedang menjadi perwakilan mereka semua, benar? Sesuai janjiku, aku akan menjelaskan bagianku soal mana yang benar dan juga mana yang salah." Namun sayangnya, ketenangan di sana langsung berganti menjadi riuh ketika Baron Gendar kembali memprovokasinya. "Lucu sekali, mana yang salah dan juga mana yang benar? Sejak awal, mansion ini sudah diatur secara alternatif oleh para kerabat yang hidup di ibu kota selama bertahun-tahun. Ini bukanlah taman bermain yang bisa digunakan seenaknya olehmu, bocah yang berasal dari keluarga utama yang bahkan tidak tahu ampun soal ini." Para kerabat County Aston yang ikut terprovokasi langsung berteriak, "Itu benar! Apakah keluarga utama sedang meremehkan kami? Sangkon sudah keterlaluan. Kamu tidak menyangka dia akan
memberikan kekuasaan untuk mewakilkan dirinya kepada seorang bocah. Itu semua itu, dia bahkan memotong subsidi kami. Apa-apaan yang dilakukan sebenarnya? Saat membuka Mansion baru dan memperbagus metode manajemen saja tidak cukup. Mendengar keluhan-keluhan mereka, Raul pun tetap terlihat tenang. Lalu memperhatikan mereka dengan lebih jelas lagi, sembari berpikir, pada detik ini, aku tidak akan punya waktu untuk menjelaskan semua tabiat buruk yang dilakukan oleh Baron Gendar dan juga alasan kenapa dia dipecat. Ya, itu sudah tidak penting lagi sekarang. Kelihatannya ini cukup merepotkan. Dan yang kupikirkan ada 5 kekuatan yang cukup besar hadir di sini. Pertama, kerabat dari Aston County. Mereka datang tanpa pikir panjang. Kedua, mata-mata dari Imperial Hounds, Biro Intelijen dari Kekaisaran Ranen. Ini bahkan tidak mengejutkan. Sudah jelas-jelas bahwa Kekaisaranlah yang di balik semua konflik yang terjadi di penjuru benua. Tapi kategori ketiga ini cukup mengejutkan. Kenaik di keluarga Delamian, salah satu dari 5 keluarga besar di Republik Brenon. Aku juga melihat beberapa mid-tier expert kenaik selain Graham. Tapi aku tidak tahu kenapa keluarga yang lebih kuat dari Aston datang kemari. Mendapatkan sekali. Dan ada pada bagian itu juga kenaik di Randall Visconti. Raphael kah? Aku tidak tahu soal skill miliknya. Tapi kedapatan muda keempat di Randall County yang menganggap dirinya sendiri adalah senjata Randall ada di sini. Dia mungkin datang karena apa yang terjadi di Mira. Tapi tetap saja dia tidak akan bisa bergerak seenaknya. Dan terakhir, yang kelima, pengkhianat dari keluarga yang menjadi dalang di balik semua masalah ini. Dan dia akan maju dan mengambil kendali saat hal buruk terjadi. Anak tertua dari Viscount Jaden, pamanku, sepupuku, Titus. Ayahku, Count Melvin de Aston, punya 2 saudara, kakaknya Jaden dan adiknya Austin. Di ketiga saudara itu, ayahkulah yang paling berbakat. Tapi karena dia bukan anak sulung, Jadenlah ini diperkirakan menjadi count selanjutnya. Pamanku, Jaden, adalah orang yang arogan dan bengis. Jika ada yang mengganggunya, dia akan melukai atau bahkan membunuh mereka. Suatu hari, ayahku mencapai tingkat intermediate expert dan mendapatkan lebih banyak dukungan dibandingkan Jaden untuk menjadi kaunnya selanjutnya. Hal itu pun membuat pamanku, Jaden, terancam dan merasa iri. Bahkan dia berusaha untuk menghabisi ayahku. Namun, usahanya berhenti dengan percobaan itu. Dan ia pun ditangkap dan kehilangan semua hak khusus miliknya. Lalu, waktu pun berlalu dan ayahkulah yang naik menjadi count, sedangkan pamanku, Jaden, masih mendapatkan gelar Visconti dan mendapatkan kuasa atas tanah yang cukup luas. Tapi dia tidak bisa menerima fakta bahwa dirinya kehilangan tahta count pada adiknya. Dia pun menjual asetnya kepada keluarga yang menjadi rival Aston, Marquis McNeil, dan meninggalkan kerajaan dengan para pengikutnya. Semua ini terjadi 16 tahun yang lalu saat aku lahir. Melihat putra dari Viscount Jaden hadir di sini, aku bisa memperkirakan di pihak mana Baron Gendar berada. Orang-orang yang hadir di sini tidak kehilangan apapun 15 tahun yang lalu. Jadi mereka tidak punya hubungan yang buruk dengan Viscount Jaden. Mereka mungkin berpikir ini adalah kesempatan untuk mengusir kami dan mengambil posisi kami. Di kehidupanku yang dulu, Aston County terpecah menjadi beberapa faksi dan pada akhirnya tumbang semuanya. Mungkin mereka membuat keputusan yang tepat, tapi itu hanya bisa digunakan jika aku tak ada di sini. Aku akan memberitahu mereka kalau mereka telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Aku tahu apa yang terjadi di sini, jadi sudah saatnya aku bergerak. Kemudian Raul pun memberi kode kepada satrianya, Philip, untuk menghentikan semua gumaman di aula itu dengan menggunakan perisai yang ditabuh hingga bergema ke seluruh aulanya. Kombreng! Hal itu pun membuat aulanya langsung hening seketika. Lalu, di tengah keheningan itu, Raul menuturkan, aku sudah mendengar keluhan kalian dan kini aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian semua. Bernard Pierce berikan itu pada mereka. Mendengar perintahnya, pelayannya
Bernard dan juga satrianya, Pierce, yang telah membawa buku-buku di tangannya, kini membagikannya kepada para bangsawan yang hadir di sana. Tolong, ambil ini. Silakan, ambil satu. Tentu saja, para bangsawan yang di sana yang tak mengerti maksudnya merasa kebingungan. Apa ini? Baca judulnya, goblok. Oh, laporan dari manajemen dan operasi finansial dari kediaman Count Aston dengan bukti dan material investigasi mengenai penggelapan dan penyalahgunaan kuasa dari Baron Gendar. Coba kita baca dulu, guys. Apa? Tentu saja, setelah membaca semua isi bukunya, Baron Gendar lah yang paling merasa terkejut. Apa? Ini kan? Ini palsu! Palsu! Lihat Baron Gendar yang merasa kesal dengan buku tersebut. Bahkan langsung melemparkannya ke lantai. Lalu, di tengah tubuhnya gemetaran, ia bergumam. Kelihatannya, ini meyakinkan. Tapi itu dipercaya. Kau datang ke sini kemarin, tapi kau mengklaim kalau kau melakukan semua ini tepat saat kau menginjakkan kakimu di tempat ini. Omong kosong macam apa itu? Meskipun sang Baron Gendar tegang sekali, Raoul malah tersenyum, berkata, sekarang, bisa kita masuk ke topik utamanya? Data ini menyatakan ada 200 orang trainer yang mendapatkan pelatihan gratis. Di mana mereka sekarang? Baron Gendar. Mendengar pertanyaannya, Baron Gendar pun yang merasa gugup membalas, mereka menyerah dan kabur membawa perlengkapan mereka. Raoul melanjutkan, semuanya? Apa kau mengatakan kalau mereka datang dari tempat lain? Caramu melatih trainer di luar ibu kota saja cukup aneh. Bukankah tujuan utama dari pelatihan trainer gratis ini adalah untuk menaikkan popularitas keluarga Aston di ibu kota? Karena terakhir bohongnya terungkap, Baron Gendar pun berteriak kesal. Mereka semua kabur, dan terserah. Aku ingin milih siapapun, toh itu wewenangku. Dengan tenangnya, Raoul menuturkan, ya, ada alamat mereka di buku ini. Jadi kami akan mengetahui lebih banyak lagi soal ini saat kami akan memulai investigasi kami. Jadi, ke topik berikutnya. Data mengatakan kau membagikan 100 pedang emas sebagai hadiah pada baron lain. Tapi, menurut laporan investigasi, mereka semua hanya mendapatkan 10 pedang emas replika. Ini juga mengatakan kalau kau memperkerjakan seseorang tentara bayaran bertingkat rangse sebagai petugas keamanan di mansion, di mana mereka semua tidak mungkin. Kau hanya punya 20 penjaga rank F, bukan? Ada banyak pesta yang diadakan di bangunan utama, juga perayaan untuk putra sang baron, pesta ulang tahun istri sang baron, upacara berburu dari sang baron, dan lain-lain. Aku tidak paham apa hubungannya semua ini dengan penggunaan dana mansion. Setelah mengatakan itu, Baron Gendar pun terlihat sangat tegang. Namun, Raoul sendiri berpikir, mengatur semua ini saja membuatku terkejut lagi. Aku harus begadang cukup lama untuk menemukan semua ini. Kemarin malam, aku menyadari ada beberapa laporan yang tulis di sini itu palsu. Jadi, aku harus menyusup ke rumah Baron dan menemukan buku akun yang asli menggunakan skill analisis dan Pierce observation milikku. Bernard mengatur mereka semua dan menaruhnya dalam buku. Lalu, aku menggunakan skill dokumen copy untuk membuat sebuah salinan buku itu. Semua orang yang di sini harus tahu sebanyak apa uang yang digelapkan oleh sang baron. Kemudian, Raoul melanjutkan. Seperti yang kalian lihat, kelihatannya setengah dari dana pengurusan mansion telah digelapkan. Apakah ada dari kalian yang tidak setuju dengan pemecatan Baron Gendar? Tentu saja, mereka semua terdiam dan menjawab. Namun, di tengah keheningan itu, tiba-tiba saja Baron Gendar bertepuk tangan dengan wajahnya yang begitu kesal. Luar biasa, luar biasa. Kau benar-benar membuatku terkejut. Sudah berapa lama kau menyimpan semua ini? 1 tahun, 2 tahun. Kau ini benar-benar orang yang buruk, keponakanku. Tentu saja, tingkah Baron Gendar membuat Raoul merasa heran. Yang membuatnya bertanya-tanya, apa lagi yang akan dia lakukan? Lalu Baron Gendar menenteng buku yang ia baca tadi, kemudian menuturkan, adakah orang yang merasa aneh dengan semua ini? Aku tidak pernah melihat laporan sementara yang serapi ini sepanjang hidupku. Investigasi formal mungkin bisa saja mendapatkan 2 atau 3 halaman laporan, tapi dia
membuat buku dengan lebih dari 30 halaman. Dan keponakanku, dia bilang kalau dia membuat ini semua hanya dalam waktu sehari. Itu sangat tidak masuk akal. Ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan sejak lama. Dia berusaha memecatku dan menahan anggota keluarga yang lain di ibu kota. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja para bangsawan lain mulai kembali mengoceh. Dia benar, ini pasti ada unsur politiknya. Aston berusaha menyimpan dana mereka. Mereka berencana untuk menghentikan bantuan pada anggota keluarga lain jika Baron Gendar dipecat. Di tengah kerewahan itu, Baron Gendar memanggil anaknya. Kami tidak bisa membiarkan hal ini. Jackson! Mendengar panggilannya, Jackson pun melangkah maju mendekat ke arah panggungnya. Lalu, di saat Satria Jack menerima sebuah dokumen dari Jackson, Baron Gendar menuturkan, itu adalah dokumen yang berisi tuntutan kami. Jika kau menandatangani dokumen itu lalu pergi dari sini, kami akan memaafkanmu atas semua penghinaan yang kau lakukan pada kami hari ini. Mendengar hal itu, Raoul pun menyuruh Satria Jack untuk memeriksa dokumennya. Tuan Jack langsung periksa dokumen itu. Dengan begitu, Jack pun langsung membacanya. Baik tuan muda, mari kita lihat. 1. Kepemilikan Mansion akan dipindahkan di bawah beberapa nama dari Baron Gendar dan juga kerabat lain. 2. Pengurusan Mansion termasuk stewardship akan ditentukan oleh keluarga yang tinggal di ibu kota. 3. Memperbolehkan swordsman skill yang hanya bisa dipelajari keluarga utama untuk disebarkan tanpa adanya batasan kepada keluarga cabang. Bangsat, apa-apaan? Woi, apaan sama sudah gila? Kalian semua mengadakan masa ulang tahun dengan uang yang kami dapatkan dengan susah payah dan bunuh para monster. Dan apa? Kepemilikan sword skill? Bajingan! Mati sana kalian semua! Tolol sekali! Mendengar umpatan-umpatan Satria Jack, Baron Gendar pun langsung mempermasalahkannya. Kasar sekali! Apa kau tidak punya tata krama? Kau tidak punya hak untuk berbicara padaku? Apakah ini yang sebenarnya diinginkan pada keluarga utama? Sembari memeras kertas dokumennya, Satria Jack menimpali. Memangnya kenapa? Seperti yang aku bilang, pas saja kalian sana. Kami tidak akan memberikan rumah ini pada kalian. Ini adalah omong kosong tersampah yang pernah aku dengar dasar bajingan sialan. Saking murkanya, Baron Gendar pun mengeluarkan sebuah belati dari saku bajunya, lalu menodongkannya kepada Satria Jack. Beraninya kau menghina kami. Tentu saja, tingkah Baron Gendar membuat semua satria di sana langsung bersiap-siap mengeluarkan pedangnya masing-masing. Namun, di tengah suasananya yang begitu tegang, Raoul kembali menenangkan situasinya. Tuan Jack, hentikan. Mendengar perintahnya, Satria Jack pun melempar kertas dokumennya sembari menjawab, baik, Tuan Muda. Saat itu, Baron Gendar yang gemetaran melihat tingkah Satria Jack di depannya berpikir, dia tak peduli padaku. Bahkan saat aku mengacungkan belati pada ayah, aku menarik belati ini hanya untuk mengancamnya. Tapi 3 orang ini adalah kenaik terbaik di jajaran Golden Bear. Aku tidak mungkin menang melawan mereka. Meski begitu, Baron Gendar tetap menjaga rencananya. Raoul, ia menghina kami. Jika kau tidak mengeksekusinya dan minta maaf, kami akan menganggapmu mendukung tindakannya itu. Minta maaflah jika kalian ingin menghindari pertumpahan darah. Tentu saja, Raoul langsung menolaknya. Bahkan ia menginjak-injak dokumen tuntutan Baron Gendar sembari menuturkan, ya Tuan Jack tak melakukan sebuah kesalahan. Kenapa kau tidak berhenti saja berpura-pura? Sejak awal, aku tidak memperkirakan kalau hal ini bisa diselesaikan hanya dengan buku ini saja. Aku kira kau mungkin setidaknya akan merasa malu akan semua ini. Aku rasa kau ini orang yang lebih berpengaruh dari perkiraanku. Setelah mengatakan itu, Raoul pun menarik keluar pedangnya lalu menancapkannya pada anak tangga di depannya. Kemudian, di saat Baron Gendar terkejut akan hal itu, Raoul pun menatapnya dengan tajam lalu melanjutkan, kau tahu kan kalau aku tidak akan pernah menandatangani dokumen sampah milikmu itu. Jadi katakan saja, apa yang sebenarnya kau inginkan? Melihat tingkahnya yang begitu menantang dirinya, Baron Gendar pun berpikir, aku dengar anak yang termuda dari Kon itu adalah yang terlemah dan tak berbakat. Tapi, apa-apaan ini? Meski begitu, aku tidak akan mundur. Dengan begitu,
Baron Gendar pun berteriak, "Tidak usah menggertak. Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai kau menandatangani dokumen itu. Menjaga! Tutup pintunya! Kau, Rawa, tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai kau menandatangani dokumennya. Pikirkanlah baik-baik, Rawa." Dan pidato pun diakhiri dengan, meskipun Baron Gendar telah menantangnya dengan menutup pintu aulanya, Rawa tersenyum menatapnya lalu berkata, "Sebaliknya, kau yang pikirkanlah apa tindakanmu ini akan berakhir baik-baik saja." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.